Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ari yang masih setia menanti konten-konten yang sangat inspiratif, yang penuh dengan warna untuk pengetahuan. Kali ini di studio Jalan Ari, kedatangan satu sosok yang memang malam melintang, bahkan sudah tidak diragukan lagi gagasan, pemikirannya, dan sifat kerjanya. Siapa dia? Risman Arahman. Sebelum saya sapa tentang beliau, saya akan memberikan ilustrasi seperti apa profil yang bersangkutan. Barisman ini, saya akan menyebutnya Barisman karena sebagai seorang teman dan guru juga bagi saya. Jadi saya banyak belajar bagaimana dia mengelola keorganisasian koalisi Joham, pernah di Walhi, ya, bahkan di media terkenal Aceh kita, ya, bahkan masih banyak hal yang memang akan panjang nanti bisa 2 SKS saya jelaskan kepada sahabat Ari. Tapi intinya ingin saya tegaskan kepada sahabat Ari bahwa yang bersangkutan bukan orang yang kaleng-kaleng. Artinya, saya akan ajak beliau untuk diskusi terkait visi misi kandidat calon gubernur 2024-2029. Seperti apa substansi isinya? Bagaimana cara penjelasan Bang Risman? Kita langsung sapa. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hormatan Abang bisa memenuhi undangan dari tim sahabat Ari, ya, untuk membedah dan mengulitin visi misi dua kandidat nih, Bustami Hamzah dengan Padi Rahmi, dan Mujokir Manap dan Padullah. Nah, sebelum kita masuk dalam substansinya, saya ingin coba memberikan pertanyaan awal yang itu nanti juga penting untuk sahabat Ari pahamin, ya. Seperti apa konsep idealitas yang memang harus dilakukan kepada siapapun, entah dalam bentuk organisasi, entah dalam bentuk kontestasi pilkada, entah dalam bentuk perusahaan. Nah, pertanyaan saya di awal, emang seperti apa yang harus dilakukan siapapun, ya, orang untuk membuat visi misi itu, Bang? Pertanyaan menarik ya. Tapi ada hal menarik dulu yang perlu kita sampaikan kepada permisa Jalan Ari. Jadi kita patut mengapresiasi dua kandidat kita ini, yaitu pertama Bustami Hamzah yang nomor urut 1 dan Muzakir Manaf beserta wakilnya nomor urut 2. Kalau Bustami Hamzah ini patut kita apresiasi karena beliau ini secara personal itu mampu mendapat tiket, ya kan, dari partai politik, dan ini sesuatu yang jarang bisa dilakukan oleh banyak orang. Kalau di Indonesia itu kira-kira bukan persis sama itu ada pada sosok Anies Baswedan, ya kan, karena kemampuan dia dalam mendapat tiket dari partai politik. Tapi beda, Anies kan nggak dapat, ini dapat. Nggak, maksudnya kan Anies pernah. Oh ya. Ya, pernah pada saat pilpres gitu. Nah, sementara sosok Muzakir Manaf ini patut juga kita apresiasi karena sebagai mantan kombatan, dia bersedia menempuh jalan-jalan demokratis untuk menuju kepada tapu yang lebih tinggi gitu. Artinya dia juga mampu merajut. Ya, dia berani mengambil jalan yang panjang, menempuh jalan demokrasi dengan mendirikan partai Aceh yang kemudian secara bertahap menuju yang saat ini menuju kandidat calon gubernur. Kira-kira kalau di Indonesia itu ini hanya dilakukan oleh sedikit orang, ya kan? Yang terakhir itu adalah apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, gitu kan? Berarti ada kesamaan antara Mualim dengan Prabowo dalam hal sejarah pendirian kita partai. Bilang sama sekali mungkin tidak, tetapi kira-kira persis. Atau apa yang pernah ditempuh oleh Susilo Bambang Yudhoyono, ya kan? Surya Paloh, ya kan? Kalau Surya Paloh itu beda lagi, dia bukan militer, kan? Ini kan soal background, ya kan? Kalau Om Bus tadi
kira-kira mirip Anies Baswedan karena dia bukan orang partai, kemudian dia bisa meyakinkan partai politik untuk mendapatkan tiket, ya kan? Kemudian kalau Muzakir Manaf seperti Prabowo Subianto yang berani menempuh jalan demokrasi, membentuk partai yang kemudian menjadi calon presiden. Nah, itu. Jadi patut kita apresiasi terhadap keduanya, ya. Nah, sekarang keduanya sedang bertemu di rivalitas, ya. Ada juga yang perlu patut kita lihat, misalnya karena kan Aceh ini kan bangsa terlebih aturungdonya, harus ya, ya kan. Kalau pasangan 01 ini kan mengangkat slogan harapan baru, ya kan. Kalau di dunia itu slogan yang sama atau nyaris sama itu seperti yang pernah diangkat oleh Barack Obama, ya kan, lewat hope-nya, ya kan? Harapan di Pilpres 2008, ya kan? Nah, kalau kita lihat dari slogannya 02, misalnya Aceh Maju, ya kan, Aceh Islami, itu kira-kira itu sama seperti Xi Jinping di Cina, ya kan? Ketika di 2011 sampai 2013 dia memperkenalkan impian Tiongkok. Ya kan? Dua hal yang berbeda nih, ya kan? punya antara mata angin yang berbeda dalam melihatnya. Nah, itu tadi yang pertama di tingkat nasional, ya kan? Ya kan, ada mirip-miripnya. Ini supaya memudahkan melihat kedua sosok ini, ya. Kedua sosok ini. Nanti kita baru uji di gagasan dan pemikirannya. Ya. Jadi sama-sama ini ada di level nasional, ada satu sosok Anies Baswedan, ada Prabowo Subianto. Di level dunia ini ada sosok Barack Obama dan ada sosok Xi Jinping, ya kan? Yang satu menawarkan harapan baru, yang satu menawarkan kenintasan. Aceh Maju, ya kan? Aceh Maju, ada slogannya. Nah, sekarang kita masuk pada visi misi, ya. Karena ini kan memang amanah di dalam kanun pilkada bahwa setiap calon itu wajib menyertakan, wajib memberi pernyataan visi misinya, ya kan, sebagai syarat, ya kan. Kenapa ini disyaratkan? Karena nanti ada kaitannya, siapapun yang menang nanti visi mereka itu akan berkenaan dengan nanti RPJP, RPJM, kemudian RKP, termasuk janji politik, ya kan? Termasuk janji politik. Ya, janji politik itu termuat di dalam visi misi, ya. Yang dipegang nanti itu adalah semua pernyataan yang ada di dalam visi misi, bukan pernyataan di luar visi misi. Ya kan? Karena itu dokumen resmi. Dokumen resmi ini yang disampaikan kepada KIP Aceh, ya kan? Nanti siapapun pemenangnya nanti akan dikonektingkan dengan RPJP, rencana pembangunan jangka panjang, minimal rancangan pembangunan jangka menengah, yang kemudian turunannya nanti menjadi RKP, rencana kerja pembangunan, bahkan sampai ke APBA. Nah, dari dua orang ini yang sudah membuat visi misi sudah tergambarkan belum secara umum untuk ini sekarang mari kita lihat kan harus kita periksa nih kan. Iya, dokumennya ada dokumen 01, ada dokumen 02, ya. Dan kebetulan sekali saya mendapatkan rancangan RPJP pembangunan Aceh, ya. Kira-kira siapa yang lebih dekat? Kalau biasanya dalam sebuah pembuatan visi misi, Aryos, itu minimal sekali dia mengandung 3 unsur, ya, 3 unsur minimal. Apa saja? Yang pertama, soal urutannya soal lain, ya. Pertama dia mengandung visi, pernyataan visi, kemudian mengandung pernyataan misi, dan ada nilai, value-nya, ya kan? Nah, kalau nilai itu paling sedikit, ya. Kalau paling idealnya itu ada pernyataan nilai, ada pernyataan visi, ada pernyataan misi, ada program strategisnya, bahkan ada kegiatan-kegiatan prioritas yang ditawarkan. Nah, apakah sebelum proyek, apakah visi, misi, dan nilai
Maka yang harus dijawab pada jantungnya itu permasalahan dan permasalahan maupun kebutuhan kedaerahan maupun kebutuhan masyarakat. Itulah itu yang minimal ya. Yang paling ideal lagi itu misalnya di dalam dokumen visi misi itu juga memuat tentang problem, ya kan, masalah-masalah ya kan, atau isu-isu strategis. Karena publik juga perlu tahu apakah kedua kandidat mengetahui nggak cukup masalah-masalah yang Ya, itu maksud saya. terjadi di Aceh. Jadi syarat baik dari sebuah penyusunan visi misi itu adalah publik yang membacanya bisa menilai apakah kedua kandidat ini mampu mengenali dengan baik nggak Daerahnya, problem-problem problem masyarakatnya. lingkungan strategis dari Aceh itu sendiri. Ya. Nah, ya kan? Nah, kalau kita lihat dari dua dokumen yang ada, sayang kita nggak bisa tampilkan itu secara tegas saya bisa menyatakan dari sisi dokumen ya, Ya. dari sisi dokumen maka yang paling bagus itu yang lebih bukan sempurna ya, yang lebih baik itu adalah dokumen yang disusun oleh 02, pasangan 02. Karena pada mereka itu secara strukturnya ada nilainya, Betul. ya kan? Ada pernyataan visinya, ada pernyataan misinya, ada program strategisnya, ada memahami masalahnya atau isu strategisnya, ya kan? Kemudian di pasangan 02 itu juga mereka membuat dokumen visi-visinya secara klaster, ada klasternya gitu ya, ada Ini sahabat Ali. terklaster. Sementara di pasangan 01 itu berserakan gitu. Ya, misalnya tentang agama misalnya kan, itu tidak dalam satu kelompok klaster. Nah, jadi ada di berbagai tempat. Ini bukan tidak boleh, tetapi tidak membantu pemirsa untuk Ini lebih dengan mudah 01. memahami apa yang ditawarkan. Nah itu. Tapi saya lihat sekilas, Barisman, lebih sangat punya nilai eye-catching dari sisi konsep di 02 ketimbang 01 kalau kita lihat dari dokumen ini. Nah itu tadi kan sebuah dokumen yang baik itu yang menarik ya, menarik orang ya untuk membacanya. Bagaimana cara menyusun sesuatu yang menarik itu? Sederhananya adalah dia tercluster, ya kan? Misalnya tentang program agama misalnya. Dia tertumpuk di dalam itu. Jadi dia tidak berserak di berbagai tempat sehingga orang memudahkan. Tentang birokrasi misalnya, ya kan? Dia ada dalam satu tempat. Nah, gitu. Sehingga orang lebih mudah untuk membacanya, memberi penilaian dan menguji, ya kan? Nah, karena kan yang lebih ideal lagi sebuah dokumen visi misi itu sudah disusun jauh-jauh hari dengan melibatkan partisipasi sebanyak mungkin berbagai pihak. Gitu. Sebelum menjelaskan Ya. itu, apakah memang Abang lihat sangat tersistem dari tata cara peletakan dan penjelasannya itu di 02 begitu? Yang seperti yang tadi saya bilang, sebaiknya dokumen ini memang dirancang jauh-jauh hari agar melibatkan partisipasi publik. Misalnya calon ini bisa diajak untuk melakukan kontrak politik, yang kontrak politik itu dimasukkan di dalam dokumen visi misi. Nah, hasil penelusuran saya yang tentu saja tidak dalam, ya kan? Saya menemukan beberapa dokumen awal dari 02 yang menunjukkan itu memang ada partisipasi banyak orang. Pernah dapat dokumen yang di dalamnya mencantumkan tim penyusun gitu. Nah, dari situ saya menduga bahwa ada masukan-masukan berbagai pihak gitu. Para ahli misalnya atau berbagai kalangan untuk memberi menyampaikan gagasan, pikiran mereka supaya ini diperjuangkan. Nah, itu Ari. Ya. Nah, kalau dilihat secara kebutuhan, tentunya ini kan tidak terlepas. Tadi saya ingin sedikit jauh untuk
mendalami ingin meminta pandangan Abang. Tadi kita melihat ada rencana pembangunan jangka menengah yang lebih relevan. Kalau tahu panjang kan nggak mungkin 2 periode kan. Nah, jangka menengah dengan konteks kepentingan nasional. Nah, lantas ada kepentingan janji politik, ya kan? Lantas ada kepentingan bagaimana gagasan dan pemikiran si personal kandidat itu sendiri, ya kan? Ini kan jadi tiga irisan yang harus diramu. Ini seperti apa yang idealitas yang harus dilakukan? Nah itu tadi, itu bisa kita lihat dari pernyataan visinya aja. Pernyataan visi kedua calon ini. Apakah sebelum mereka sampai pada pernyataan itu ada semacam, kita bisa mendeteksi ya, mereka itu pernah membaca nggak, misalnya pernah mengetahui nggak, pernah mempelajari nggak, pernah berdiskusi nggak terhadap berbagai ini, misalnya rencana pembangunan jangka menengah daerah, kemudian rencana pembangunan jangka menengah nasional, misalnya khususnya terhadap visi misi presiden terpilih. Ya kan? Itu saya mau tegaskan bahwa kalau saya baca dari visinya 02 Mualim Fadullah, ini misalnya ada gagasan untuk makan, ya, memberikan gizi, bahasanya lebih gizi berarti lah bagi generasi. Itu ada. Nah itu tadi, karena kan sumber anggaran kita, Bung Aryos, itu bukan hanya pada dana OSUS ya, bukan hanya pada APBA, tapi juga bisa pada APBN, ya kan? Bahkan sumber-sumber lain yang sah misalnya. Jadi karena itu dari sini aja kita bisa mendeteksi siapa yang lebih serius di dalam menyusun visi misi dan program strategis mereka ya. Itu satu temuan tadi kan. Itu menunjukkan bahwa mereka ada membaca, ada mempelajari supaya mereka nanti bisa mengambil potensi-potensi APBN untuk menjadi bahan dukung terhadap program-program yang ada di Aceh. Berarti kita bisa dapat, mungkin sahabat Ari bisa menyimpulkan ya sendiri ya. Ternyata bukan dari narasumber podcast Bang Risman. Artinya 02 ini mampu mengejawantakan dan mampu melihat potensi itu sebagai bentuk peluang untuk memajukan Aceh dengan membangun satu koneksitas dengan rancangan pembangunan nasional. Itu yang saya tidak mau menyimpulkan begitu, tetapi dalam sebuah penyusunan visi misi yang nanti berimplikasi terhadap pembangunan daerah, maka mestinya semua calon kandidat ini itu mendeteksi sedini mungkin dari mana saja sumber-sumber anggaran pembangunan yang bisa kita manfaatkan, ya kan? Nah, sekarang mari kita lihat pernyataan visi kedua kandidat, ya, Pak Aryos. Ya. Kalau 01 itu pernyataan visinya adalah Aceh sejahtera, berkeadilan dan beridentitas. Yeah. Ya. Kalau 02 itu adalah Aceh yang Islami, maju bermartabat dan berkelanjutan. Visi itu kan Bung Aryos satu gambaran tujuan ya yang ingin dicapai dalam satu jangka pembangunan. Betul. Katakanlah jangka pembangunan menengah ya kan? Visi itu juga memberi panduan bagi yang membacanya, bagi pemilih untuk mengetahui dia sedang berkomunikasi dengan siapa. Visi itu, ya kan? Jadi dia punya subjek dia, tidak bisa dia menggantung gitu, menggantung sedemikian tinggi gitu. Yang menggantung ada landasannya, membumi dia, ya kan? Kalau yang melangit itu visi agama misalnya. Ya, yang melangit itu adalah visi agama. Tapi kalau fisik kandidat itu dia harus membumi. Yang dibutuhkan oleh masyarakat, menjawab masalah masyarakat. Jadi ada subjek yang merasa dekat dengan visi itu, ya kan? Kalau misalnya, kalau menurut saya, kalau Aceh sejahtera, berkeadilan dan beridentitas, itu kan melangit ya. Itu visi besar sekali tuh. Ya kan?
visi Indonesia negara, gitu kan? Ya kan? Visi agama mewujudkan umat yang rahmatan lil alamin, yang sejahtera macam-macam, ya kan? Nah, itu. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan pernyataan visi yang disusun oleh 02. 02. Ada 3 intinya itu kan. Aceh Islami, Aceh Maju, bermartabat, dan berkelanjutan. Nah, kalau Aceh Islami itu kira-kira kan pasti kalangan ulama ya, yang diajak komunikasi kan, ya kan. Nah, Aceh Maju itu pasti cendekiawan, pengusaha, kalangan pengusaha kan, yang diajak berkomunikasi kan. Jadi subjeknya itu ada di situ, ya kan. Aceh bermartabat itu subjeknya kita sebut misalnya kombatan, ya kan, orang-orang zaman yang punya idealitas tentang Aceh, sejarah, gitu kan, budayawan, sejarawan, ya kan. Nah, Aceh berkelanjutan itu kan civil society, kan isu-isu itu kan, isu lingkungan, isu HAM, isu generasi berikutnya, ya kan. Nah, jadi saya nggak menyimpulkan mana yang lebih baik, tetapi menurut pemahaman saya, visi yang baik itu adalah visi yang membumi dan dia dapat diaplikasikan. Ya, dia punya cantolan ya, menjelaskan dengan siapa dia berkomunikasi. Dengan begitu orang akan menilai, oh bahwa saya berada di dalam kelompok ini. Ya, saya berada dalam kelompok ini, oh saya punya peran di situ nantinya. Oh saya punya kesempatan untuk berpartisipasi di dalamnya gitu. Nah, itu. Baik, Sahabat Aris, sebelum saya tutup, saya ingin meminta closing statement Abang untuk Sahabat Aris menonton channel ini. Apa yang memang menjadi conclusion ataupun pernyataan penutup Abang untuk Sahabat Aris yang nonton dimanapun Anda berada? Yang pertama, kritik saya terhadap kedua paslon, itu kedua-duanya masih sangat bergantung kepada dana otsus. Ya kan? Baik paslon 01 yang ingin mewujudkan dana otsus abadi, sementara 02 keberlanjutan, ya kan, perpanjangan dana otsus. Nah, mestinya kedua paslon ini memahami bagaimana tekanan terhadap fiskal APBN yang sangat berat ya sekarang kan. Jadi sangat rasanya ini membutuhkan energi yang tidak sedikit untuk meyakinkan pemerintah pusat untuk mengembalikan 1% kepada 2%, ya kan. Bahkan selama ini pun kadang-kadang dana otsusnya atau APBA-nya sudah disetujui, tapi yang dikirim itu bukan uangnya tapi angkanya, ya kan. Beruntung kadang-kadang kita punya silpa, sehingga dengan silpa itu bisa membantu di awal-awal tahun gitu ya. Kalau nggak ada silpa gimana gitu. Nah, itu yang pertama. Yang pertama, ya kan. Yang kedua, kita keduanya masih sangat padat modal, ya kan, lewat begitu banyak aktivitas yang ditawarkan, tapi itu dimensinya sangat padat modal. Belum ada resolusi dari keduanya untuk menawarkan jalan keluar yang justru mendatangkan kemandirian ekonomi. Iya, kemandirian ekonomi. Supaya kita bisa tidak lagi tergantung kepada dana otsus gitu. Di tengah tekanan fiskal yang sangat berat terhadap APBN kita itu. Itu? Saya kira. Ya, tak terasa usai sudah bincang-bincang kita, sudah masuk luar biasa setengah jam lebih. Setengah jam ya. Dan yang terpenting sahabat Ari, jangan lupa like, share channel ini ya, pastikan selalu dinanti dan ditonton channel ini ya.
untuk konten-konten berikutnya. Dukung kami selalu dengan like and share, dan sampai ketemu lagi dengan konten-konten yang sangat inspiratif dan juga sangat memberikan wawasan, sekaligus mempunyai nilai dalam menyebarkan kebajikan dan kebaikan untuk kita semua. Sampai ketemu lagi bersama saya. Tetap setia. Salam Jalan Ari.